Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Wahdana, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan dan fermentasi pada tape ketan. Sebelum itu, kita harus tahu nih, beras ketan itu apa sih? Nah, beras ketan adalah salah satu jenis beras yang ada di Indonesia. Beras ketan ini menjadi salah satu bahan yang mengandung karbohidrat yang tinggi dan juga sering diolah menjadi berbagai hidangan di Indonesia. Salah satunya yaitu tape ketan. Adapun bahan pembuatan tape ketan hijau yaitu di sini saya menggunakan 2 kg beras ketan putih, 6 butir ragi tape, gula pasir sesuai selera, dan pewarna makanan. Adapun tahap-tahapan proses pembuatan tape ketan yaitu yang pertama pencucian, yang kedua perendaman, yang ketiga pengukusan, yang keempat pendinginan, yang kelima peragian, dan yang keenam yaitu fermentasi. Tahapan pertama pembuatan tape ketan yaitu pencucian, yang bertujuan untuk membersihkan kotoran dan menghilangkan kontaminasi benda asing yang ada pada beras ketan tersebut. Selanjutnya yaitu perendaman. Rendam beras ketan dengan air secukupnya hingga beras ketan terendam dan tambahkan pewarna makanan. Proses perendaman bertujuan untuk membuat tekstur beras ketan menjadi lunak dan juga mempengaruhi proses gelatinisasi yang terjadi pada proses fermentasi. Perendaman beras ketan dilakukan selama 4-5 jam. Setelah direndam, beras ketan ditiriskan. Setelah itu proses pengukusan. Proses pengukusan dilakukan dengan mendidihkan air pada panci kukus. Setelah itu beras ketan yang telah ditiriskan dimasukkan ke dalam panci pengukus dan dikukus setengah matang menggunakan api sedang. Setelah itu, cuci beras ketan tersebut menggunakan air bersih sampai beras ketan tidak panas lagi. Lalu, masukkan ke panci pengukus sampai beras ketan benar-benar matang. Pengukusan pada beras ketan bertujuan untuk membuat beras ketan menjadi matang, lunak, dan dapat menyebabkan pati menjadi pecah karena proses gelatinisasi. Langkah selanjutnya yaitu proses pendinginan. Proses pendinginan beras ketan yang sudah dikukus kemudian dipindahkan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Lalu didinginkan sampai benar-benar dingin. Proses pendinginan yang dilakukan bertujuan agar ragi dapat bekerja dengan optimal sehingga tidak mudah terkontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan tape tersebut rusak atau mengalami kegagalan. Langkah selanjutnya yaitu proses peragian. Ragi terlebih dahulu dihaluskan untuk memudahkan inokulasi, juga ditambahkan gula sesuai selera dan diaduk hingga merata. Ragi mengandung berbagai bakteri asam laktat yang sangat dibutuhkan untuk fermentasi tape ketan. Ragi di sini berfungsi dalam mempercepat fermentasi pada tape ketan karena pada ragi tersebut mengandung hamir Saccharomyces cerevisiae di dalam proses peragian tersebut. Ragi yang diberikan harus sesuai dengan takaran, karena konsentrasi ragi yang terlalu banyak menyebabkan gula yang dihasilkan selama proses fermentasi akan semakin berkurang. Hal tersebut terjadi karena gula akan diubah menjadi alkohol. Akibatnya, ragi manis pada tape akan berkurang. Lalu, peragian harus dilakukan secara merata agar fermentasi berjalan dengan baik. Langkah selanjutnya setelah peragian yaitu pembungkusan. Pembungkusan di sini menggunakan daun pisang. Proses pembungkusan dilakukan dengan daun pisang
karena daun pisang merupakan salah satu pembungkusan yang dapat mendukung proses fermentasi. Mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tape adalah genus Aspergillus, Saccharomyces, dan Acetobacter. Mikroba Aspergillus dalam pembuatan tape ketan berfungsi untuk menghidrolisis pati pada bahan baku menjadi gula-gula sederhana. Sedangkan Saccharomyces berfungsi mengubah gula menjadi alkohol. Dan Acetobacter mengubah alkohol menjadi asam laktat. Setelah dilakukan pencampuran ketan dengan ragi dan gula, selanjutnya campuran tersebut dibungkus dan ditaruh pada wadah yang tertutup. Penutupan yang rapat ini bertujuan untuk mengurangi atau mencegah adanya udara yang masuk ke dalam tape. Hal itu dilakukan karena proses fermentasi tape berlangsung secara anaerob. Mikroba Saccharomyces cerevisiae dalam keadaan anaerob akan mengubah gula menjadi senyawa etanol dan karbon dioksida. Dalam proses fermentasi ini, agar mendapatkan rasa tape yang manis harus dikonsumsi pada waktu yang tepat, yaitu sekitar 3 hari setelah pemeraman. Pemeraman dilakukan pada ruangan yang tertutup, supaya dapat menghasilkan tape ketan dengan kualitas terbaik. Setelah proses fermentasi selama 3 hari, jadilah tape ketan yang rasanya manis dan sedikit rasa asam. Rasa manis pada tape ketan karena perubahan dari karbohidrat, yaitu berupa pati dihidrolisis oleh mikroorganisme dalam ragi dipecah menjadi glukosa. Sedangkan rasa asam yang terbentuk dihasilkan dari penguraian alkohol menjadi asam laktat. Proses penguraian ini dilakukan oleh bakteri Acetobacter. Adanya pengubahan alkohol menjadi asam. Inilah yang menyebabkan tape rasanya asam. Nah, manfaat proses fermentasi dalam tape ketan yaitu mampu meningkatkan kandungan vitamin B1 hingga 3 kali lipat. Vitamin B1 sangat baik untuk sistem saraf, sel otot, dan sistem pencernaan pada tubuh manusia. Karena mengandung berbagai macam bakteri yang baik dan aman dikonsumsi, tape dapat digolongkan sebagai sumber probiotik bagi tubuh, seperti melancarkan sistem pencernaan, mempermudah tubuh mencerna makanan, meningkatkan imunitas tubuh, meningkatkan fungsi jantung, meningkatkan fungsi kognitif pada penderita Alzheimer, mengontrol kadar gula darah, serta mencegah stres. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.